Sejarah 2, Nasional dan Umum. Penulis Nana E, Sudarini S, Magdalia A, penerbit Esis Airlangga. Kongres Pemuda. Perkembangan nasional secara serentak tidak saja menjangkau partai-partai politik, melainkan juga organisasi pemuda seperti PPKI dan PNI. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta berlangsung Kongres Pemuda ke-1. M. Tamrin sebagai ketua panitia dan dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumata Nembon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islami Tendon, Jong Minasa, dan Jong Batak. Kongres ke-1 ini bertujuan untuk membentuk badan sentra, memajukan paham persatuan kebangsaan, dan mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Pada tanggal 2 Mei 1926, Muhammad Yamin menyampaikan pemikiran tentang bahasa persatuan yang berjudul Kemungkinan-kemungkinan bahasa depan bahasa-bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa Melayu dan bahasa Jawa menjadi harapan bahasa persatuan. Kongres ke-1 ini belum berhasil membentuk suatu organisasi fusi dari berbagai organisasi pemuda. Pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 berlangsung Kongres Pemuda kedua, dihadiri oleh tokoh politik seperti Soekarno, Sartono, Sunario, dan 750 orang dari 9 organisasi pemuda. Kongres ini membawa semangat nasionalisme ke tingkat yang lebih tinggi serta mengucapkan sumpah setia, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia menjadi landasan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Dalam penutupan kongres dikibarkannya bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Sumpah Pemuda ini menjadi tali pengikat yang kuat dan merealisasikan nasionalisme Indonesia dalam 3 tunggal Sumpah Pemuda yang merupakan kesatuan wilayah, bangsa, dan bahasa sebagai alat komunikasi yang homogen untuk menghadapi kekuatan kolonial. Mana pula kawan-kawan nih? Janjinya mau kumpul jam 7 pagi. Tapi belum juga ada satupun yang nongol. Aku tunggu sudah 30 menit di sini. Bagaimana bangsa ini mau maju jika pemuda tidak disiplin? Waduh, maaf nih Bang, telat dikit. Aku harus rapat internal dulu dari habis subuh. Jadi baru bisa merapat ke sini. Punten ya, maaf, Abdi telat ya. Agak muter jalannya tadi dari Bandung ke Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, maaf ya, saya juga telat. Tadi harus mampir ke rumah ibu. Lihat kondisi ibu yang kurang sehat. Tapi tadi sudah diberi obat dan ada adik yang menunggu. Jadi bisa ditinggal ke sini. Alhamdulillah. Wah, ambo terlambat yo. Maaf yo. Wah, saya juga terlambat ini. Maaf ya. Beta juga terlambat. Maaf ya. Beta tak tahu jalan. Salah jalan tadi. Oke. Sudahlah. Kita harus bergerak cepat ini. Lebih cepat, lebih baik. Betul itu. Ayolah.
Oke, jadi bagaimana menurut kawan-kawan semua? Kita sebagai pemuda, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita sebagai pemuda-pemudi tidak bisa tinggal diam. Kita harus ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, betul itu. Kita harus menentukan sikap. Nah, kita nih sudah berkumpul. Ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Sekarukun, Jong Islaminten, Jong Minahasa, dan Jong Sumatrebon. Apa nih yang akan kita hasilkan untuk Indonesia tercinta? Yo wis, sing kita rame-rame sepakati ngono loh. Ya, sepakat. Itu tapi jangan kamu pakai bahasamu pula. Tidak ngerti, Ambo. Jangan kau sebut-sebut namaku ya. Aku dari Ambon, bukan Ambo. Bukan Ambon, tapi Ambo. Ambo itu artinya saya. Nah, ini poinnya. Kita sebagai bangsa yang punya banyak suku bahasa harus punya bahasa pemersatu kita. Karena kita tidak mungkin berbicara pakai bahasa kita masing-masing. Tidak ada yang saling paham kan? Nah, betul itu. Aku tak mungkin berbicara bahasa Batak sama orang Ambon Betul itu. Beta pun tak mungkin bicara bahasa Ambon sama orang Sumatera. Lalu piye iki? Mau pakai bahasa opo kita nanti? Ambo, lebih sepakat kita pakai bahasa Melayu saja. Kan semuanya mengerti dan paham dengan bahasa Melayu nih kan? Seperti kita berbicara sekarang inilah. Loh, iya sih. Tapi semua kan harus kita ikrarkan. Jadi bisa kita jadikan ketetapan. Atau karena aku di tengah-tengah, bagaimana kalau kita pakai bahasa Jawa saja? Lah, kumaha ya teh? Abdi kan oge di tengah-tengahnya. Abdi ge tiasa atuh. Sabar kakak. Semua orang kita bersaudara toh. Atau bagaimana kalau kita pakai bahasa pemersatu kita, bahasa Indonesia. Bahasa daerah cukup kita gunakan sebagai bahasa ibu di daerah kita masing-masing. Lalu pada saat kita berkumpul, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, saya sepakat ini. Nah, Oke, kita pun sepakat. ini. Nah, kalau sudah bahasa kita satu, bagaimana kalau kita cuma bersatu? Maksudnya opo toh? Iya, bahasa kita kan sudah satu. Bagaimana kalau kita pun melebur jadi satu? Wah, ide bagus ya teh. Lalu, apakah kita akan membubarkan diri saja Lalu jadi satu organisasi saja. Ya, itu kita pikirkan bersama. Setuju. Kita kan organisasi terbesar. Bagaimana kalau kalian melebur satu ke kami? Lah, kan aku dulu bareng-bareng Jong Java juga. Tapi kami kan memilih untuk berada di luar kalian. Nah, ada bagusnya. Lalu kita pemuda-pemudi daerah, tapi kita tetap satu menjadi pemuda Indonesia. Tapi namanya apa ya? Beta tak tahu. Sudahlah, beko wapakialia. Berarti kita butuh bendera yang sama. Kan tidak mungkin kita bawa bendera kita masing-masing, yuk kan? Oh, kalau tidak salah itu, Bung Karno sudah mengusulkan bendera yang sudah dijahit oleh istri beliau, Ibu Fatmawati. Benderanya berwarna merah dan putih. Wah, bagus itu. Itu menandakan arti keberanian dan kesucian. Wah, betul itu. Beta suka. Ya, betul. Nanti
pada saat kongres kita minta kibarkan bendera itu. Wah, kalau ada pengibaran bendera negara harus diiringi oleh lagu kebangsaan juga. Oh, aku tahu orangnya. Aku kenal dia waktu di Makassar. Dia suka menulis lagu. Nanti mintakan ke dia untuk dibuatkan lagu kebangsaan. Nah, iya kumaha deui ieu teh? Rek naon deui? Nah, kita akan berkumpul mengumpulkan semua organisasi pemuda. Lalu kita akan melebur menjadi satu untuk menjadi organisasi pemuda Indonesia. Setuju. Gimana kalau kita bentuk panitia saja untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda? Nah, setuju itu. Setuju. Nanti apa yang akan kita bahas dan kita sepakati? Wah, iya juga ya. Banyak nih yang harus kita bahas toh. Yo wes lah, kita buat agendanya. Nah, pertama kita harus berikrar. Wah, opo tenan iki? Nah, iya betul itu. Maksudnya kita harus berjanji dan bersumpah. Janji naon gitu? Nah, jadi kita berikrar dan berjanji bahwa kita sepakat, kita bersatu walau kita berbeda-beda. Nah betul, karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa. Kita juga harus bersatu tanpa dibeda-bedakan asal-usul kita. Oh, jadi nanti kita menyatakan walau kita berbeda-beda, tapi kita Indonesia, gitu toh? Nah, betul itu. Nah, kita juga sepakati bahwa bahasa kita itu sudah satu. Nah, betul. Jadi nanti teh teu aya deui nya yang merasa dirinya tuh dari daerahnya, gitu ya? Nah, jadi tidak ada lagi bahasa daerah tuh, kan bahasanya sudah satu, bahasa Indonesia. Dan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bagaimana kalau kita tambahkan satu lagi? Kita kan di tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Nah, setuju. Setuju itu. Abdi setuju. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.